Jadi pesan Tuhan hari ini buat NJM, ini pesan Tuhan yang saya dapatkan jam setengah 3 pagi. Saya mau dengar pesan Tuhan? Amin, mau. Sebelum kita dengar firman. Nah, Tuhan kasih tahu saya bahwa identitas NJM adalah kita gereja firman, tapi kita juga gereja karunia. Justru NJM ini berbeda. Ya. Kita firman ada, kita belajar, tapi karunia nggak boleh dihilangkan. Ya. Dan lama waktunya saudara saya untuk menyembunyikan karunia ini, ya, karena saya nggak mau orang akhirnya mengkultuskan saya atau orang jadi ngejar karunia nggak mau belajar Alkitab. Tapi pagi ini Tuhan bilang sama saya, jadi kalau Tuhan udah bilang maka saya akan buka. Jadi Tuhan bilang sama saya, NJM keunikannya justru itu, ada firman, ada karunia. Ini paket komplit ya, luar biasa, saudara sangat diberkati, pakai komplit. Jadi Tuhan minta ini harus diekspos karunia ini juga. Ya, nggak bisa disembunyikan terus oleh saya. Jadi karena Tuhan sudah suruh saya expose itu, maka saya expose. Karena Tuhan suruh. Ya, saya tahu beberapa saudara banyak minta saya melakukan pelayanan kuasa, saya tolak terus. Tapi sesuai dengan ngalirnya Tuhan, ternyata ya udah waktunya harus diekspos. Mungkin ada banyak juga ya yang kecewa sama saya, yang udah keburu keluar karena minta saya melakukan karunia, saya nggak mau. Ya, ada beberapa orang yang kecewa keluar. Sayang sekali mereka hari ini lihat NJM seperti ini. Ya, jadi ini yang akan Tuhan lakukan. Saya juga harus tahu bahwa saya sendiri juga nggak nyaman waktu pertama kali harus tampil di YouTube. Saya nggak mau karena saya bukan orang yang suka terekspos gitu loh. Jadi tapi nggak bisa bagaimana firman ini bisa didengar oleh banyak orang. Jadi tujuan kita mengekspos ini supaya orang melihat mengalami kuasa Tuhan, cuma mengalami kuasa Tuhan, tapi sekaligus orang-orang lain juga mau belajar firman. Jadi pertama kita perkenalkan ini dulu, baru kita ajak mereka belajar dari firman. Oke. Tapi saudara, firman yang kita punya nggak menjanjikan berkat materi, oke? Tapi saya percaya Tuhan bisa berkati saudara secara materi. Tapi tujuan kita belajar firman bukan ngejar berkat materi. Tapi ini yang saya janjikan, yang Tuhan bilang sama saya. Ini yang Tuhan janjikan buat saudara terima, oke? Materi di atas segala materi, berkat di atas segala berkat. Yaitu saudara kan di NJM, kalau saudara setia di NJM, bertahan di NJM, saudara akan mengalami dua hal. Kuasa dan keintiman sama Tuhan. Oke, saudara ngerti maksud saya? Mau dihargain berapa? Kuasa dan keintiman Tuhan. Saudara mau hargain berapa? Nggak ternilai. Berkat materi gimana? Soal bisnis saudara, pekerjaan saudara, studi saudara. Saya percaya kalau Tuhan mau berkati mah pasti berkati. Ya, jadi meskipun saya nggak ngomong itu, ya Ibu Ahwa juga udah menyaksikan kan bagaimana bisnisnya dibuka jalan sama Tuhan. Meskipun NJM nggak pernah ngomongin tentang berkat materi. Tapi berkat di atas segala materi, NJM gereja ini akan memberikan saudara dua berkat yang besar ini. Kuasa Tuhan dan keintiman akan Tuhan. Jadi sebelum gereja ini rame, Tuhan udah bilang sama saya, ini akan rame. Dan Tuhan udah bilang sama saya, awal Februari, saya lihat ada angin segar masuk dari sana. Dan bangku ini akan penuh. Dan saya lihat perlahan-lahan Tuhan sudah kerja. Ya. Dan tujuan kita bukan bikin bangga, jadi kita makin rame, nanti kita jadi bangga, bukan. Kita sedang mengumpulkan bilangan sisa yang dipersiapkan untuk punya iman yang kuat buat masuk akhir zaman. Dan saya senang ternyata Edbert pun nggak ketinggalan ya. Oke, waktunya belajar. Sekarang serius, oke? Mari kita kuliah. Oke, ya ini kan kayak kuliah gerejanya ya. Oke, saudara, kita lanjutkan. Tema kita hari ini adalah tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua. Ini adalah bagian yang kedua. Oke, saya review yang minggu lalu. Apa tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua? Ya, supaya kita bisa siap-siap. Yang pertama akan muncul Kristus palsu, pemimpin palsu, nabi palsu, guru palsu. Ini sesuai dengan Yesus sampaikan di Matius 24 ayat 5. Dan tanda yang Yesus sampaikan ini terhubung dengan materai yang pertama dan trompet atau sangkakala yang pertama. Sesuai dengan Wahyu 6 ayat 2 dan Wahyu 8 ayat 7. Kita kemarin udah bahas bahwa materai itu terhubung dengan sangkakala. Jadi materai ke-1 terhubung dengan sangkakala yang ke-1 atau trompet. Materai kedua terhubung dengan trompet yang kedua dan seterusnya. Ya. Dan saudara, bagaimana cara antikris menang? Ia akan menawarkan
sesuatu yang telah diadopsi oleh seluruh dunia ini, bagaimana antikristus menang, ia menawarkan sebuah ideologi, yaitu ideologi tentang bahwa berkat materi atau berkat jasmani lebih penting daripada berkat rohani. Ya. Jadi iblis sudah menang sebenarnya. Hampir seluruh dunia mereka pikirannya bangun tidur adalah apa? Cari bukannya uang ya. Bukan cari Tuhan tapi cari apa? Uang. Jadi seluruh dunia pikirannya hanya uang, materi ya. Kekuasaan, nama baik, tidak lagi memikirkan Tuhan, tidak lagi mencari kehendak Tuhan, tidak lagi cari apa yang menjadi isi hati Tuhan. Yang kedua adalah saudara, akan tandanya adalah perang. Ini sesuai dengan Yesus katakan di Matius 24 ayat 6. Dan ini merujuk kepada meterai yang kedua di Wahyu 6 ayat 3 dan trompet yang kedua di Wahyu 8 ayat 8. Dan perang ini ada dua jenis perang, yaitu perang pertama yang akan membunuh sepertiga penduduk dunia. Dan yang perang kedua adalah perang Harmagedon yang akan membunuh 2/3 penduduk dunia. Kita udah bahas ini. Dan persiapannya untuk menghadapi perang ini, kita nggak boleh punya hati yang melekat kepada hal-hal di bumi, ya. Bahkan sampai tidak melekat atau tidak mencintai nyawa kita sendiri. Itu sesuai dengan saran Yesus di Yohanes 12 ayat 25 kepada kita semua. Tanda yang ketiga akan ada kelaparan. Ini Yesus katakan di Matius 24 ayat 7 dan ini terhubung dengan Wahyu 6 ayat 5 dan Wahyu 8 ayat 10, yaitu meterai ketiga dan sangkakala atau trompet yang ketiga. Bencana kelaparan ini ada dua jenis kelaparan rohani dan kelaparan jasmani. Jadi akibat perang terus menerus maka terjadi krisis ekonomi, terjadi inflasi, ya. Harga barang-barang jadi mahal selangit, ya. PHK di mana-mana sudah mulai terjadi hari ini, betul. Dan karena orang banyak nggak mampu beli makanan, karena makanan jadi mahal sekali, maka orang akhir kelaparan. Dan akibat perang maka juga ada berkurang namanya ketersediaan air bersih. Air minum jadi sangat langka dan air menjadi tercemar karena perang, terkontaminasi, tetapi juga itu punya arti rohani. Arti rohani adalah bahwa kelaparan itu bukan hanya kekurangan air minum bersih atau kekurangan kelangkaan makanan jasmani, tapi terjadi namanya kelangkaan makanan rohani. Sehingga orang-orang mulai jadi kelaparan sesuai dengan Amos 8 ayat 11 sampai 13. Jadi akan ada kelaparan rohani. Apa yang terjadi, kenapa ada kelaparan rohani? Karena gereja tidak ada lagi firman. Gereja hanya menekankan kepada pengejaran hikmat manusia dan menekankan tentang berkat itu hanya bicara materi, uang. Sehingga orang tidak bisa belajar firman ketika datang gereja, tidak terima firman. Dan kemarin saya sampai di sini. Oke, kita lanjutkan sekarang. Ya. Jadi tadi saya katakan bahwa meterai, ini tadi kan meterai ketiga, maka akan terhubung dengan trompet yang ketiga. Trompet ketiga ada di Wahyu 8 ayat 10 sampai 11. Kita akan lihat trompet ketiganya. Malaikat ketiga meniup trompetnya, maka jatuhlah dari langit sebuah bintang besar menyala seperti obor, dan bintang itu menimpa sepertiga dari sungai dan mata air. Nama bintang itu adalah Absintus, maka sepertiga dari semua air menjadi Absintus, dan banyak orang mati karena air itu sudah dijadikan pahit. Jadi ketika bintang Absintus ini jatuh ke sungai, maka air sungai itu yang tadinya adalah sumber kehidupan bagi umat manusia, air sungai itu menjadi tercemar. Oke. Jadi apa arti rohani sungai menjadi tercemar? Apa maksudnya artinya? Sungai menjadi tercemar. Ini artinya bahwa firman Tuhan telah tercemar. Firman Tuhan menjadi sangat membingungkan bagi orang-orang. Firman Tuhan sudah keluar dari kemurniannya. Itu sebabnya kita sebut ajaran kita hari ini adalah ajaran yang firman yang murni. Artinya firman bukan tafsir manusia, tapi firman yang benar-benar Alkitab menjawab Alkitab. Firman yang tadinya bertujuan memberikan berkat rohani berubah menjadi hanya memperoleh berkat jasmani. Jadi orang-orang akhirnya mengalami yang namanya kematian rohani. Saudara ngomong tadi habis ngalamin Tuhan dengan firman, ada beda gak sih? Ya gak beda ya? Bedanya apa ya? Lebih enteng ya? Lebih masuknya yang lebih enak ya? Itu makanya. Ya memang luar biasa, ya. Harus ngalamin dulu. Ya benar gak? Sini berasa gak? Iya lebih enak ya? Kamu lebih fresh ya? Kayak ngerasa gak ada blocking ya? Begitu ya rasanya? Oh iya benar makanya. Harus ngalamin Tuhan dulu, baru dengar firman. Jadi saudara, tadinya kalau firman tidak tercemar, orang bisa terima firman, rohani akan hidup. Karena firman itu bisa kasih hidup. Karena firman itu ada sendiri perkataan Yesus. Firman itu ada kuasanya Tuhan. Tapi karena firman tercemar, maka roh orang pun mengalami kematian. Jadi kalau firmannya bagus, firmannya benar, roh orang itu bisa terbangun. Orang-orang mati, rohnya mati akan bangun. Tapi karena firmannya tercemar, maka orang-orang mulai kehilangan kepekaan akan hal-hal rohani. Ya, roh manusia yang seharusnya
bisa dihidupkan oleh firman. Sekarang karena firman yang disampaikan oleh nabi palsu, guru palsu ini mengajarkan bagaimana peroleh berkat jasmani, akhirnya kepekaan manusia akan hal rohani menjadi mati oleh ajaran nabi palsu ini. Akhirnya orang hanya mengukur segala sesuatu dengan yang namanya berkat jasmani. Nah, saudara, kita bersyukur bahwa di tempat ini kita sedang pesta rohani. Banyak makanan rohani kita di sini yang tersedia buat kita. Kita punya firman Allah yang begitu presisi akurat. Kita bersyukur juga bahwa kita punya karunia dan kuasa Roh Kudus. Sehingga kita hari ini bisa menikmati pesta makanan rohani. Jadi melalui makanan rohani ini, yaitu firman dan karunia, setiap saudara semakin bertumbuh, semakin punya kedalaman yang cukup dalam dengan Tuhan. Iman yang kuat sehingga saudara bisa menjadi orang yang menang di masa-masa sukar yang akan di depan ini. Amin. Saya pernah bilang sama setiap kita, at least kita harus ngalamin Tuhan sekali dalam hidup kita. Karena itu yang membuat kita imannya gak gugur waktu nanti kesusahan besar. That's why kita mesti ngalamin Tuhan dari sekarang. Supaya kalau nanti kita dihadapi pistol atau mau dibunuh karena iman kita, pengalaman yang hanya sekali mungkin kita alami ini tidak akan membuat kita nyangkal Tuhan. Tapi kalau kita gak pernah ngalamin sama Tuhan, kita langsung gampang nyangkal karena gak berkesan Tuhannya. Tapi kalau kita ngalamin Tuhan, kita akan tetap iman kita akan teguh. Kita gak mau nyangkal dia. Jadi saudara, bagaimana hati kita yang sudah tercemar dapat dibersihkan kembali? Ya, bagaimana? Nah, kita bisa belajar dari bangsa Israel. Waktu mereka keluar dari Mesir, mereka baru mengalami mujizat yang luar biasa. Mereka baru lihat laut merah yang terbelah. Ya, mereka lihat bagaimana laut itu merah itu terbelah. Tapi karena mereka sudah jalan 3 hari, persediaan air mereka habis. Sehingga mereka jadi kehausan, ya. Dan ketika mereka haus, ya, mereka mulai mengeluh, ya. Kita harus minum apa? Kita bisa mati kehausan nih. Apa yang harus kita minum, Musa? Maka Musa berdoa kepada Tuhan dan Tuhan menyuruh Musa untuk melemparkan kayu ke dalam sumber mata air, yaitu lokasinya di Mara, ya. Peristiwa ini di Mara. Dan ketika Musa melemparkan kayu itu, ya, air yang pahit itu berubah menjadi manis. Ini sesuai dengan Keluaran 15 ayat 25. Kita baca, Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sana Tuhan mencoba mereka. Jadi, nah, saudara, yang menarik, kata kayu di sini dalam bahasa Ibrani adalah etz. Etz artinya adalah pohon. Jadi saudara, apa spesialnya pohon ini? Apa artinya pohon ini? Apa yang begitu spesial membuat pohon ini bisa menjadi manis? Kalau kita lihat pohon ini adalah gambaran apa sebenarnya? Bayangan dari apa? Apa arti rohani dari pohon ini? Galatia 3 ayat 13 terjemah NASB dikatakan gini. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas apa? Di atas pohon. Lukas 3 ayat 31, sebab apabila mereka melakukan hal-hal ini ketika pohon masih hidup, apa yang terjadi ketika pohon itu kering? Jadi pohon yang dilemparkan Musa atau kayu, ya, itu menggambarkan apa? Itu adalah bayangan Yesus yang akan menyelesaikan setiap kepahitan, setiap kesedihan, setiap penderitaan saudara di atas kayu salib. Sehingga saudara, hati saudara yang pahit akan diubah menjadi manis. Itu pentingnya, sebabnya bagaimana kita harus mengalami encounter sama Tuhan. Kita harus mengalami perjumpaan sama Tuhan. Sehingga hati kita yang pahit, hati kita yang banyak sekali masalah, hati kita yang banyak isu ini, ketika kayu itu dilemparkan ke dalam hati kita yang pahit, Yesus ada di dalam hati kita, hidup kita, hati kita yang pahit ini akan dirubah jadi manis. Amin. Yang keempat saudara, tanda yang keempat adalah kematian atau penyakit sampar. Ini sesuai dengan Yesus kasih tanda ini, memberikan tanda ini di Matius 24 ayat 9, dan ini terhubung dengan meterai yang keempat di Wahyu 6 ayat 7. Sampai 8, dan sangkakala atau trompet yang keempat di Wahyu 8:12. Jadi saudara, tanda yang keempat adalah kematian. Ya, jadi saudara, Matius 24 ayat 9 katakan bahwa kemudian mereka akan menyerahkan kamu kepada penganiayaan dan akan membunuhmu, dan kamu akan dibenci oleh seluruh bangsa karena namaku. Nah, ketika meterai keempat dibuka, apa yang terjadi? Wahyu 6 ayat 7 sampai 8 dikatakan, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama apa? Maut. Dan kerajaan maut mengikutinya, dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Jadi maut atau kematian di sini dalam bahasa Yunani adalah thanatos. Thanatos, yaitu artinya adalah kematian. Yaitu kematian bisa dua, kematian jasmani maupun kematian rohani.
Dan kematian di sini kalau kita terjemahkan juga bisa diterjemahkan sebagai wabah penyakit sampar. Jadi selain kematian, saudara bisa terjemahkan ini juga sebagai wabah penyakit sampar. Jadi banyak orang akan mati karena wabah penyakit ini. Dan dikatakan bahwa kudanya warnanya hijau kuning. Apa maksudnya warna kuda hijau kuning? Saudara kalau lihat orang yang lagi ketakutan, saudara kan lihat muka mereka pucat. Pucat itu seperti muka itu agak kuning kehijau-hijauan. Atau saudara lihat orang yang hampir mau mati, udah sekarang mau mati, saudara bisa lihat muka mereka seperti hijau kekuning-kuningan, pucat ya. Atau orang yang sudah mati, saudara bisa lihat wajahnya seperti itu. Jadi orang ini bicara tentang kematian. Nah sekarang kita bandingkan meterai keempat ini dengan trompet yang keempat. Wahyu 8:12. Malaikat keempat meniup trompetnya, maka terpukullah sepertiga matahari, sepertiga bulan, dan sepertiga bintang. Sehingga sepertiga dan mereka menjadi gelap, dan sepertiga siang hari menjadi gelap, dan demikian juga pada malam hari. Jadi apa yang disampaikan di sini, ini sedang bicara mengenai kematian rohani. Ya, jadi kematian rohani. Dikatakan bahwa bulan, bintang, matahari kehilangan cahayanya, artinya dunia menjadi gelap. Dan Alkitab selalu memberitahukan kita bahwa bintang di sini menuju kepada siapa? Bintang di sini di kitab Wahyu menuju kepada siapa? Bintang di sini menunjuk kepada pemimpin-pemimpin agama, pemimpin-pemimpin gereja, kepada penginjil, penatua, pendeta. Mereka diupamakan seperti bintang ini, ya, matahari, bulan, dan bintang-bintang. Ya, jadi saudara kalau ingat bagaimana Yusuf dapat mimpi, dia mendapatkan mimpi apa? Bahwa ada matahari, bintang-bintang, dan bulan sujud kepada dia. Dan kalau saudara lihat di 1 Korintus pasal yang ke-15 dikatakan di situ bahwa setiap bahwa ada tubuh kebangkitan, nanti saya baca sendiri, ada tubuh kebangkitan dan tubuh ubah, mereka memiliki kemuliaannya sendiri. Dan sekarang kalau gitu saudara, bintang, bulan, matahari jadi gelap, apa artinya? Bahwa pemimpin-pemimpin gereja mengalami namanya kematian rohani. Pemimpin-pemimpin gereja mengalami kematian rohani. Apa yang terjadi? Pemimpin gereja jatuh dalam dosa. Saudara, banyak penginjil, pengkhotbah, pendeta, ya, pembicara-pembicara yang hebat, orang yang imannya hebat luar biasa, mereka jatuh dalam dosa. Dan kita udah dengar itu banyak sekali. Artinya apa? Mereka kehilangan cahaya mereka terhilang di hadapan Tuhan. Jadi ini kondisi yang sangat menyedihkan. Yudas 1 ayat 13b katakan mereka seperti bintang-bintang mengembara yang baginya kegelapan yang pekat, yang telah disediakan untuk selamanya. Jadi artinya apa? Bahwa pemimpin-pemimpin gereja, orang-orang yang dipakai Tuhan tadi yang begitu luar biasa, mereka kehilangan kemuliaan Tuhan. Amsal 20 ayat 27 katakan bahwa roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Jadi roh manusia adalah pelita Tuhan. Karena itu kita perlu memastikan bahwa roh kita tetap menyala-nyala sampai akhir. Yaitu bahwa pelita kita harus tetap menyala. Ya, yaitu dengan cara apa? Kita supaya pelita kita tetap menyala, kita harus punya dua hal. Yaitu firman dan doa. Katakan firman dan doa. Enggak ada yang lain. Supaya pelita kita, roh kita tetap menyala, kita harus perlu dua hal. Firman dan doa. Jadi saya ulang dari minggu lalu sampai sekarang bahwa 4 tanda ini. Apa aja masih ingat? Yang pertama akan ada antikris, akan muncul. Mesias palsu, pemimpin agama, guru dan nabi palsu akan muncul. Tanda kedua bahwa akan ada banyak perang. Ya, berbagai macam perang. Ketiga ada bencana kelaparan. Yang keempat bencana kematian atau wabah penyakit. Oke, sampai di sini saudara kita udah sering dengar bahwa tanda ini dari dulu udah dibilang kan. Sudah sering kita dengar khotbah ini ya, dari sejak 30 tahun yang lalu juga tanda ini sudah ada. Bedanya apa? Kalau begitu, benar gak? Dari dulu juga ada perang, dari dulu juga ada wabah penyakit, dari dulu juga ada bencana kelaparan, ya kan? Jadi bedanya apa? Oke, kita perhatikan baik-baik. Kesimpulan, ini bedanya. Jadi Yesus kasih tanda, kasih clue, ya, kasih clue buat kita. Apa yang membedakan yang dulu-dulu kita dengar sama yang sekarang? Ya, ini yang penting. Perhatikan baik-baik. Apa bedanya? Bahwa Yesus katakan bahwa semua ini adalah tanda, ini adalah baru permulaan, ya. Permulaan akan menunjukkan kedatangan Yesus. Dan Yesus kasih clue, ya, clue yang paling penting. Yang pertama bahwa semua tanda-tanda ini adalah permulaan seperti apa? Seperti perempuan yang sedang sakit bersalin. Oke? Seperti perempuan sakit bersalin. Matius 24 ayat 8, saudara bisa baca sendiri. Jadi apa artinya? Jadi ketika seorang perempuan sedang mau melahirkan, mereka akan merasakan kontraksi atau rasa sakit bersalin. Dan apa yang terjadi? Biasanya kalau bayi itu sudah mau keluar, kontraksinya akan menjadi semakin sering, rasa sakitnya akan semakin hebat dirasakan sakitnya. Jadi apa yang Yesus mau katakan di sini bahwa tanda-tanda ini, 4 ini, kamu harus perhatikan ini baik-baik. Kalau kontraksinya, ya, kalau sakitnya udah semakin sering dan semakin hebat, jadi artinya kalau kamu semakin sering dengan perangnya semakin banyak. Yang tadinya negara sama negara berperang, tapi kalau sekarang seluruh dunia kayaknya berbondong-bondong mau pergi perang, itu waktunya sudah dekat.
Jadi apa bedanya yang zaman 30 tahun yang lalu kita dengar dengan sekarang perang? Beda. Yang sekarang lebih intens, ya. Yang sekarang lebih sering, frekuensinya lebih banyak. Maka kalau sekarang lebih banyak, maka artinya ini akan semakin dekat waktunya. Ya kita baru aja lewati wabah COVID yang membunuh berapa orang, saya tahu COVID kemarin? Membunuh 7 juta jiwa orang lewat COVID kemarin. Baru kita lega dengan COVID tahun 2022 mulai pecah perang Ukraina lawan Rusia. Dan kemudian sejak perang ini, kemudian tahun 2023 Hamas Palestina menghajar Israel dan perang di Timur Tengah. Dan sekarang perangnya semakin ramai, saudara. Ya, sekarang Cina juga mulai, ya karena Australia didukung oleh Amerika. Sekarang apa yang dilakukan Cina? Cina sengaja putar-putar itu pinggir pantai Australia. Karena di situ ada pangkalan Amerika. Kenapa? Mau cari gara-gara. Artinya ini gara-gara perang dagang. Gara-gara perang dagang Amerika dengan Cina. Sekarang Cina sengaja provokasi Amerika. Dia tembak-tembakin, belum pernah dalam sejarah mereka tembak-tembakin dia punya senjata di tempat pangkalan di mana Amerika ada. Jadi istilah Cina sedang mau bilang, kamu mau perang? Ayo kita udah siap perang. Nah saudara lihat suasananya, semakin genting. Dan kasus Timur Tengah ini juga udah makin ramai. Sekarang Inggris juga udah makin panas urusannya sama Rusia. Ukraina berantemnya sama Rusia. Tapi sekarang Inggris mulai unjuk gigi, mulai gak seneng. Jadi perhatikan baik-baik. Bagaimana kita tahu Yesus akan datang kedua kali? Kalau ini semakin sering. Perhatikan, semakin sering dan impactnya, dampaknya semakin kuat, maka kita tahu waktunya sudah tidak lama. Okay? Jadi kalau menurut saya dengan situasi yang sekarang terjadi ini, menurut saya ini sudah tidak lama. Yesus akan datang di zaman saudara. Ya senang juga ya kita bisa lihat kedatangan Yesus yang kedua. Yang kedua saudara, Yesus kasih clue bahwa banyak orang akan murtad dan gugur imannya di hari itu. Sesuai dengan Matius 24 ayat 10-12. Banyak orang akan murtad dan gugur. Orang paling takutnya apa? Orang paling takut apa? Saudara tahu orang paling takut apa? Takut miskin? Takut susah? Takut apa lagi? Takut tertolak? Takut apa lagi? Yang terakhir, takut mati. Nah kalau saudara hari ini susah sedikit, saudara udah gak tahan. Hidupnya gak boleh susah sedikit pun, gak boleh telat makan, ya. Nggak boleh susah kena macet, nggak boleh hatinya disakiti sama orang, sensitif, baperan, saudara. Kalau yang kayak gini nggak menang, saudara hari itu saudara bisa nggak menang. Karena di hari itu, ya jangankan takut miskin, jangankan takut susah, jangankan takut tertolak. Bahkan saudara nggak boleh takut hilang nyawa. Saudara nggak boleh takut hilang nyawa. Matius 24:13 katakan orang yang bertahan sampai pada kesudahan akan selamat. Wahyu 2:10 ayat katakan apa? Bahwa setialah sampai mati dan aku akan memberikan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi itu kondisinya. Jadi saudara, mari saudara kita jangan jadi orang yang takut apa? Takut susah, takut apa? Takut susah, takut miskin, takut tertolak. Ya takut tertolak tahu apa? Selalu maunya bikin orang seneng. Ya kita nggak bisa kalau orang nggak senang sama kita, atau maksudnya kita selalu kompromi sama orang, cari aman terus langganan, jaga langganan terus. Kalau kita udah mau bicara kebenaran, kadang-kadang itu bisa harus berseberangan sama orang lain, nggak harus entertain perasaan orang. Yang keempat, yang terakhir paling penting, nggak takut mati. Kalau belum, jadi stepnya harus belajar untuk menang atas takut susah, ya takut susah, takut miskin, takut tertolak, ya terakhir baru tidak takut mati. Dan penyebab mereka bisa murtad, orang-orang ini murtad adalah karena ajaran nabi palsu, sesuai dengan Matius 24 ayat 11. Dan siapa orang banyak ini? Jadi maka yang ketiga adalah orang yang disesatkan oleh ideologi nabi palsu dan antikris, yaitu mereka yang percaya bahwa berkat itu adalah bukan bicara rohani tapi jasmani. Dikatakan kenapa hari itu banyak orang murtad, Matius 24:12 Yesus katakan karena banyak kedurhakaan dan kasih kebanyakan orang jadi dingin. Kedurhakaan di sini dalam bahasa Yunani ada anomia, artinya apa? Artinya adalah pelanggar hukum, artinya orang yang suka melanggar Alkitab, orang yang jahat, orang yang tidak kenal hati Tuhan, orang yang tidak mau tahu kehendak Tuhan, orang yang tidak taat, orang yang berdosa. Maka saudara apa kasih menjadi dingin? Ini perhatikan baik, ini yang terakhir closing saya. Saudara jangan tersinggung ya, khotbah ini sudah saya siapkan 2 minggu lalu ya. Ya. Yang keempat, perhatikan baik-baik, supaya kita tidak murtad. Yang keempat yang terakhir, saudara dengar baik-baik, karena keangkuhan dan kesombongan. Sekali lagi, karena keangkuhan dan kesombongan sehingga kita jadi orang yang mudah tersinggung. Nah, ini yang keempat. Jadi saudara hati-hati. Waktu saudara punya sesuatu yang bagus dalam diri saudara, ya,
Saudara punya banyak pengalaman, saudara punya duit lebih banyak, saudara lebih punya otak lebih encer, saudara lebih cantik, saudara lebih ganteng, saudara lagi apa lagi? Saudara lebih punya status sosial lebih baik, lebih tinggi, saudara dari keluarga orang kaya. Saudara semua kelebihan ini, saudara merasa punya moral lebih baik, saudara merasa lebih rohani, saudara merasa lebih punya jam terbang tinggi, lebih peka akan Tuhan. Saudara semua kelebihan ini, hati-hati. Seluruh kelebihan kita bisa jadi musuh kita. Seluruh kelebihan kita bisa jadi kelemahan kita. Kenapa? Karena ketika kita punya kelebihan ini, kita merasa kita punya standar harus diperlakukan dengan baik. Kita merasa bahwa orang harus perlakuan kita seperti apa. Itu sebabnya saudara, apa yang menjadi kelebihan kita itu bisa jadi musuh bagi kita. Apa yang menjadi kelebihan kita kalau kita nggak bisa punya hati yang rendah hati, kita sombong, itu akan menjadi bahaya buat kita sebenarnya. Karena kita akan jadi gampang tersinggung dan gampang marah-marah. Jadi saudara, bagaimana supaya kita bisa menangkal pada hari kesusahan besar, kita harus belajar dari sekarang rendah hati. Dari semua kelebihan kita harus percaya bahwa semua yang kita punya hari ini, semua yang kita miliki itu karena Tuhan, bukan karena diri kita. Oke? Jadi saudara, orang yang menang adalah orang yang rendah hati. Saudara bisa bayangin kalau orang rendah hati, ya. Orang yang sudah rendah hati, kalau saya sekarang di posisi saudara, saya lebih tinggi dari saudara. Saya masih bisa direndahkan. Jadi bagaimana cara supaya saya bisa rendah hati? Saya bisa rendah, ini cuma ilustrasi. Saya harus tiarap di sini. Kalau saya sudah tiarap di sini masih bisa direndahin nggak? Udah nggak bisa. Saya udah yang paling rendah, saya mau apain lagi? Itu sebabnya. Kalau saudara bisa rendah hati, saudara akan aman hari itu. Kalau saudara gampang tersinggung, saudara ngalamin banyak aniaya kesusahan besar, saudara nggak akan tahan. Jadi apa supaya kita jangan sampai murtad di hari itu? Kita harus minta hikmat. Hikmat untuk apa? Hikmat untuk membedakan ajaran yang sesat. Oke? Bahwa ini ajaran dari nabi palsu. Yang kedua saudara kita harus punya namanya apa? Kerendahan hati. Kerendahan hati. Oke, kerendahan hati seperti apa? Yaitu tadi, tiarap. Kalau saudara tiarap, mau diapain orang gak sesuai dengan saudara, gak cocok, keputusannya gak cocok sama selera saudara, saudara tiarap, ya udah. Mau apa? Ya kan? Jadi saudara mari, kalau kita mau bertahan di kesusahan besar, ini resep bagi kita. Jadilah orang yang mudah mengampuni, jadilah orang yang rendah hati dan punya hikmat untuk membedakan ajaran yang sehat dan tidak sehat. Amin, mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur buat seluruh ibadah hari ini yang begitu luar biasa kehadiran Tuhan. Bapak, tolong kami lewat tanda-tanda, 4 tanda di akhir zaman ini. Tanda tentang kedatangan-Mu. Kiranya kami bersiap-siap dari sekarang. Bapak, tolong kami menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Tolong kami menjadi orang yang mengalami firman dan bukan hanya konsep saja. Buat firman itu diukir dalam hati kami lewat kami mengalami firman-Mu. Bapak, kiranya kami boleh menjadi jemaat yang dimerdekakan oleh kuasa gelap, dimerdekakan oleh pengaruh-pengaruh dunia ini maupun ajaran yang datang daripada nabi palsu dan Mesias palsu dan antikris, sehingga kami boleh jadi orang yang diluputkan, kami boleh punya iman yang hidup, punya iman yang tidak takut miskin, takut susah, takut tertolak, bahkan tidak takut mati. Kenapa? Karena firman-Mu telah menyiapkan kami untuk memasuki hari yang kesusahan besar itu. Kami tidak akan gentar sedikit pun, kami tidak akan sangkal iman kami. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur dengan meninggikan nama Yesus. Sama-sama kita katakan, amin, haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan.